Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang terkasih, wanita-wanita yang dipilih oleh Tuhan, yang ada di GKI Kasih Cengkareng. Pada kesempatan hari ini, melalui Natal dan HUT Komisi Perempuan, kita diberikan satu tema yang indah, yaitu perempuan pilihan Tuhan. Saudara, saya pernah sampaikan bahwasanya biarlah tema ini sesungguhnya adalah menjadi doa pergumulan dan misi kita yang harus kita capai, mewujudkan di Komisi Perempuan GKI Kasih adalah boleh menjadi wanita atau perempuan yang dipilih oleh Tuhan. Biarlah melalui nanti ini, dalam tema yang dipilih dan ditentukan oleh panitia bersama dengan pengurus Komisi Perempuan, maka apa yang selama ini mungkin semangatnya yang sudah mulai pudar setelah mendengarkan firman Tuhan ini akan menjadi kembali semangat. Dan jika selama ini ada yang sudah mulai putus asa, maka melalui perayaan Natal dan HUT ini, maka kembali ada power khusus menghidupkan semangat Komisi Perempuan GKI Kasih Cengkareng, sehingga pergumulan selama setahun sebelum ini bisa terjawab oleh melalui perayaan Natal dan HUT ini. Saudara, tema yang dipilih adalah perempuan pilihan Tuhan, dan mereka mengambilnya dari Amsal pasal 31 ayat 26. Tetapi nanti kita akan baca sampai ke ayat yang terakhir. Subtemanya indah. Mereka pilihkan, saudara, melalui Natal dan HUT keempat kompak ini, mari wujud nyatakan kehidupan sebagai wanita pilihan Tuhan melalui kehidupan sehari-hari. Dan jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin, kompak. Ya. Memang sepertinya firman Tuhan hari ini tertuju kepada kompak. Jadi kami berharap justru kompak nanti yang lebih fokus untuk mendengarkan ini. Selebihnya adalah kalau misalnya nanti memang bukan dengan arti kalau kami khotbah hanya terkhusus kompak, bahwa seolah-olah khotbah saya tidak adil. Ya, sebab kenapa? Memang malam sore menjelang malam hari ini adalah tema kita tertuju kepada Komisi Perempuan. Jadi kalau ada yang bilang tidak adil, sedikit berat untuk saya. Karena kenapa? Memang ini Natal Kompak, jadi harus Kompak yang kita bahas. Setuju? Ya, kalaupun nanti ada ayat-ayat yang suka menyinggung perasaan kita untuk dibereskan segala masalah kehidupan kita, yang namanya wanita pilihan Tuhan. Namanya wanita pilihan Tuhan atau perempuan pilihan Tuhan, ya memang firman Tuhan yang harus menegaskan. Karena tidak mudah, Bapak, ibu-ibu yang terkasih, dan menilai dari sistem kehidupan perempuan-perempuan dari Komper. Bukan kami menghakimi. Saudara, nanti kan lihat sendiri apakah kita benar-benar layak selama ini disebut menjadi wanita pilihan. Kalau belum, artinya itu tugas kita. Melalui Natal dan perayaan HUT ini, kita harus merubah kembali agar terwujudlah, dan sebagai wanita pilihan Tuhan, sebagai perempuan yang dipilih Tuhan, nyata, saudara, dalam kehidupan kita di tahun 2025 ini, bahkan untuk selamanya. Firman Tuhan saudara kita baca dari ayat 26. Ya. Nanti yang membaca ini adalah ibu-ibu.
mulai dari 26 sampai 31. Kami bapak-bapak diam saja mendengarkan bagaimana semangat ibu membacanya. Baik, firman Tuhan 1, 2, 3. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, ada di dalamnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan pemangkasan tidak dimakannya. Anak-anaknya mau menyebutnya bahagia, ulas suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kamu lebih mulia semua. Kemuliaan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji. Berikan kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu berbaba. Puji Tuhan, koper yang luar biasa, begitu terlihat semangatnya dalam perayaan Natal dan HUT hari ini. Ibu-ibu yang terkasih, sayalah kembali fokus kepada ibu-ibu dan juga perempuan, bahwa menjadi perempuan pilihan Tuhan, maka kita harus melihat dasar kita, bagaimana di awalnya Tuhan menciptakan kita sebagai perempuan bagi keluarga dan juga di tengah-tengah dunia ini. Saudara, dasar pertama bahwa perempuan diciptakan ini adalah ditetapkan Tuhan sebagai penolong, ya, agar nanti ibu-ibu jangan sampai kita salah posisi. Nah, yang pertama adalah bahwa perempuan itu diciptakan untuk sebagai penolong bagi laki-laki, yang artinya saudara melengkapi. Dasarnya adalah dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Firman Tuhan katakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan 21 diteruskan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Itu manusia adalah Adam, manusia pertama. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Artinya saudara, di 22, dan dari tulang rusuk itu diambilnya Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Itu dasar utama saudara, itu tidak boleh tidak. Memberikan kita pengertian nanti, menempatkan diri sebagai wanita pilihan Tuhan, sehingga kita tahu bahasa yang seringkali kita dengar adalah jadi wanita yang tahu di, perempuan yang tahu. Sedih saya kalau seperti ini. Justru bapak-bapak yang mendengarkan daripada ibu-ibu. Baik, saudara, kedua, peranan dan posisinya tidak lepas dari ketetapan firman Allah sebagai perempuan. Sekali lagi, dasar utama kita yang pertama tadi adalah bahwa perempuan itu diciptakan sebagai penolong dari laki-laki. Dan yang kedua adalah perempuan itu peranan dan posisinya tidak boleh melangkahi apa yang ditetapkan firman Allah. Setuju ibu-ibu? Setuju komisi perempuan? Nih, artinya saudara, tidak boleh nanti kadangkala hari ini yang terjadi, bahwa sesungguhnya kita percaya firman Tuhan tidak boleh berubah, amin. Tetapi saudara, kadang-kadang ketetapan firman dirubah oleh zaman berubah, ya kan? Sikap seorang perempuan kadang-kadang juga saudara berubah, bukan didasari pada firman, tetapi didasarkan dari perubahan zaman. Sehingga dari mengikuti perubahan zaman, maka perempuan melompati pagar posisi sebagai wanita pilihan Tuhan. Kalau bahasa niasnya itu jelek kalau kita dengarkan, bahwa sana kawan early. Tetapi sudah begitu ceritanya. Ya, seringkali kita melihat sekarang ini adalah melangkahi dan melompati pagar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Makanya dengan tegas Paulus menyatakan dalam 1
dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 13. Kita baca ibu-ibu ya. Bapak-bapak diam terus, hanya menonton. Baik, 1 dan 3. Demikian juga hendaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan asas dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal. Ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. 11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan dengan tindakan laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jelas ya firman Tuhan ini ya. Yes. Tidak perlu lagi saya jelaskan. Dari ayat yang ke-9. Saudara, di posisi yang kedua adalah peranan dan posisinya. Semestinya sebagai wanita tidak harus lewat dan melewati garis yang sudah ditetapkan, tidak melewati pagar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dari segi beribadah, saudara, Tuhan tata dengan baik bahwa dandanan kita bukan dandanan yang serba kelihatan kuning dan kelihatan apa namanya sekarang ini mengkilap, apa namanya silver ya. Tetapi kan tidak jadi apa-apa, hanya untuk menyemangati saja. Artinya saudara bahwa sesungguhnya adalah itu semua didasari sebagai perempuan, bukan itu dandanan kita. Setuju? Dandanan kita adalah sebagai perempuan di ayat yang ke-10. Semestinya adalah hendaknya berdandan dengan perbuatan seperti yang layak bagi seorang perempuan yang beribadah. Ayat yang ke-11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Sekarang ini dituntut adalah laki-laki yang harus menerima pengajaran. Firman Tuhan katakan berulang-ulang itu dari Kolose, dari Efesus. Hai perempuan, tunduklah kepada Suamimu. siapa kepalanya? Suami. Siapa yang tertera di kartu keluarga? Suami. Tapi heran kadang-kadang di rumah tangga. Ya kan? Maka akhirnya saudara, itu menyalahi dan melompati Pagar. apa namanya kalau diterangkan di sana? Perempuan yang tidak tahu jelas. Kenapa saudara? Dari pemerintahan aja sudah menetapkan kepala itu adalah laki-laki. Apalagi firman Tuhan berulang-ulang gitu. Tetapi hari ini sudah karena perubahan zaman, maka oke, aman, tidak apa-apa, perempuan memimpin. Dari saudara saya baca Alkitab, secara khusus di Bait Allah tidak ada perempuan yang memimpin. Kalau mungkin saudara pernah mendengarkan tentang Deborah, mungkin ada yang sekolah teologi, tetapi itu memerintah, bukan memerintah di Bait Allah, tetapi memerintah dalam pemerintah, hanya membawa dan memimpin untuk perang. Yang sudah membaca, tetapi saudara di dalam Bait Allah tidak ada seorang perempuan. Makanya begitu tegas Paulus menegaskan, sampai ia harus menjelaskan itu di ayat yang ke-12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Kalau ada yang memerintah dan mengajar laki-laki, itu namanya perempuan yang tidak jelas. Kita harus jelaskan, kan bukan saya yang mengatakan itu. Ya? Jangan ada yang merasakan saya tidak adil hari ini kalau baca firman. Karena tertuju pada kita yang perempuan. Ya? Maka saudara hendaklah ia berdiam diri. Seterusnya yang 13. Maka inilah yang menjelaskan. Karena Adam yang pertama dijadikan, baru kemudian Hawa. Adam, Hawa itu diambil dari tulang rusuk laki. Jangan sampai kita di posisi kepala, sudah menyalahi aturan. Makanya poin kedua kita tadi apa saudara? Peranan dan
dan posisinya tidak boleh lepas dari ketetapan firman Allah. Zaman boleh berubah. Sekali lagi, zaman boleh berubah, tetapi perempuan pilihan Tuhan tidak boleh sampai merubah firman Allah. Setuju? Baik. Yang ketiga, tunduk dan menghormati dan menjunjung tinggi firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang engkau kerjakan hari ini, itulah memang tugasmu. Dan segala sesuatu yang Anda kerjakan di rumah tanggamu, maka lakukan itu bukan untuk suamimu, tetapi untuk Tuhan. Makanya heboh yang sedang viral hari ini, ada seorang ustadz yang dari Palembang itu, ya kan? Apa katanya sekarang? Katanya bukan tugas istri mencuci piring, bukan tugas istri untuk apa? Mencuci pakaian, bukan tugas istri memasak. Tugas istri itu adalah hanya dua. Wah, istri sudah bangga di situ. Saya langsung muncul suaminya di sampingnya. Tahu nggak tugasnya? Yang pertama adalah patuh dan taat kepada Allah, dan yang kedua adalah patuh kepada suami. Kalau suami disuruh masak, ya masak kau, katanya kan. Kalau suami suruh nyuci, ya cucilah kau. Ya kan seperti itu. Makanya kalau konseling saya bilang, kalau memang tidak mau nyuci pakaian, kalau tidak mau masak, ya jangan menikah. Ya kan? Karena saudara tuntutannya kalau sudah berkeluarga harus ketemu dengan piring yang belum dicuci, ketemu dengan pakaian yang belum dicuci, ketemu dengan lantai yang berkotor oleh karena anak-anak dan lain sebagainya. Terus kalau kata orang kita niat, hal kebeno, ini perempuan karir, sehingga saya perempuan karir loh, laki-laki kerjakan itu. Akhirnya kasihan kami melihat bapak-bapak kadang-kadang menjadi baby sister di rumah. Sedih kami kadang-kadang, ya Tuhan. Karena saudara kerjasama. Kerjasama ya bapak-bapak ya. Saya udah curiga itu pasti ada yang bersuara kerjasama. Tapi mikirin utang ada nggak kerjasama? Mikirin buat beli belanja ada nggak kita sama-sama? Itu namanya ego. Nah, itu lama-lama kan memang saya udah tahu itu pasti ada yang bilang kita kerjasama, ya kan? Makanya akhirnya adalah saya sudah tahu jawabannya. Akhirnya kalau kita sama-sama mikirin utang. Jangan suami dong yang mikirin utang sampai rambut kita rontok ya. Kalau kita sama-sama, ya itu juga sama-sama kebutuhan harus dipenuhi dan dikerjakan bersama. Makin berat ya. Makanya ada lagi viral TikTok. Si istri begitu berdoa lagi mau makan itu. Tuhan, apa yang menjadi beban suami saya semoga hilang semuanya. Siapa yang hilang? Dia sendiri yang hilang, bukan orang lain. Ya ampun, kasihan ke bapak-bapak ya. Ternyata bahwa saya yang hilang. Akhirnya dia tahu bahwa sebenarnya istri yang menjadi beban terbesar suaminya. Saya nonton itu. Semoga kita mendapat berkat dan hikmah di dalamnya. Amin. Baik, saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita masuk kepada tema kita hari ini, yaitu perempuan pilihan Tuhan. Dalam firman yang kita baca, kita persingkat aja. Ciri-ciri apa yang menjadi perempuan pilihan Tuhan. Kalau saudara mau jadi pilihan perempuan yang dipilih oleh Tuhan, maka kriteria ini wajib ada pada kita. Setuju? Nah, ini baru pilihan Tuhan namanya. Ada kriteria ini semua. Karena ini bukan jauh-jauh sudah ada semua dalam ayat yang kita baca tadi. Dimulai dari ayat yang ke-10. Kriteria sebagai perempuan yang dipilih Tuhan yang pertama adalah harus cakap dalam hidupnya. Saudara tahu arti cakap?
sama nggak dengan cakep? Nah, maka saudara, bukan cakep yang dikehendaki Tuhan, karena di pandangan Allah semua kita sama, setuju? Sama-sama gantengnya, sama-sama cantik. Ya. Jadi bukan itu yang diurus Allah, yuk kamu ganteng, ini tidak. Bukan. Nah, saudara, yang pertama kriteria sebagai wanita pilihan Tuhan adalah harus cakep dalam hidupnya. Makanya ayat 10 mengatakan di sana adalah istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Saudara, kalimat terakhir ini yang menentukan bahwa ia lebih berharga daripada permata. Perempuan pilihan Tuhan, ia adalah harus cakap. Dan kecakapan dia itu, saudara, melebihi dari permata. Saya coba pelajari apa yang namanya kecakapan ini, ya, saudara. Cakap ini artinya adalah pertama, sanggup melakukan segala sesuatu, pandai, mahir, tangkas, dan lugas. Itu namanya cakap. Cakap ini adalah berarti seorang istri yang tangkas dalam mengurus rumah tangga, berbudi bijak dan penuh dengan kebajikan. Cakap ini adalah berarti bahwasanya seorang perempuan dalam pekerjaannya akan tetap setia menemani sang pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Laki-laki. Cakap, saudara. Jangan justru terbalik, beli skincare dari uang suami, tetapi ditanya buat apa? Agar orang lain memuji. Siapa yang memuji? Suami? Oh, kebalik, saudara. Ya. Baik, itu adalah perempuan pilihan Tuhan, harus cakap dalam hidupnya. Sekali lagi, yang cakap ini artinya, saudara, adalah perempuan yang sanggup melakukan segala sesuatu, pandai, pintar, lugas, lihai, mampu mengurus rumah tangga dengan baik. Itu baru namanya cakap. Dan itu ciri khas perempuan pilihan Tuhan. Ibu-ibu dan komisi perempuan, adakah ciri khas ini? Ibu-ibu yang siap menjadi perempuan pilihan Tuhan, adakah ciri khas ini dalam hidup kita selama ini? Yang kedua adalah sebagai ciri khas perempuan yang pilihan Tuhan adalah dapat dipercaya. Kalau melihat ayat 11, kita baca. Ibu-ibu baca 1 dan 3. Hai suaminya percaya kepadanya, suaminya akan merupakan keuntungan. Saudara, adakah ibu-ibu yang hari ini sedang dicurigai suami? Ada. Amin. Amin. Bapak-bapak, adakah yang dicurigai istri? Banyak. Sampai-sampai, saudara, viral hari ini banyak yang menjadi tempat simpanan uang suami. Kenapa itu terjadi, saudara? Suami pelit itu kemungkinan pertama, atau kemungkinan kedua, istrinya tidak bisa dipercaya. Karena kalau dipercayakan uang, paketnya bisa 10 hari datang. Makanya kelihatan nanti suami ada di belakang foto seperti itu, ada uang suaminya di bawah kasur dan lain sebagainya. Karena apa? Perempuannya tidak bisa repot juga ini, ya kan? Sesungguhnya benar, seringkali kita dengar bahwa perempuan itu adalah bendahara. Gimana mau dipercaya bendahara makan duit terus? Korupsi. Pintar sekarang ini biar gak ketahuan ada duit begitu lu paket. Sekarang caranya gimana? Paketannya dibayar dulu. Agar suami, berapa ini? Oh, murah ini. 10.000 ini, Pak. Padahal 300.000. Ada ibu-ibu yang seperti itu? Akhirnya tidak bisa dipercaya. Karena semestinya perempuan yang dipilih oleh Tuhan harus bisa dipercaya. Dimulai dari segi keuangan, saudara. Gimana makin percaya suaminya begitu dibeli skincare,
ternyata sudah cantik berdandan. Ditanya oleh anaknya, mau kemana? Kan biasa jalan-jalan. Loh, cantik sekali. Oh iya, biar dilihat orang lain. Mamamu masih cantik. Suami sudah mencuriga. Nah, ini kayaknya ini tidak bisa dipercaya mama inilah. Tadi saya udah izin ya, memang hari ini khotbahnya tertuju kepada perempuan ya. Bukan karena memang itu tema kita nih, karena adalah perempuan pilihan. Jadi kalau sedikit menyolek-nyolek ya itu tidak jadi masalah lah. Yang penting kalau kita selama ini seperti itu harus berubah. Karena target kita adalah menjadi pilihan. Amin. Nah, artinya bahwa saudara sebagai ciri khas Komisi Perempuan, sebagai perempuan yang dipilih oleh Tuhan harus dapat dipercaya. Dipercaya dalam sikap dan perilaku saudara. Tidak tebar pesona. Kan? Dan bisa dipercaya dalam segala keuangan. Yang ketiga, ciri khas sebagai seorang perempuan pilihan Tuhan adalah ada di ayat 12-nya, yaitu perbuatan baik adalah kehidupannya. Tahu saudara, kehidupan artinya adalah itu cara hidupnya, itu kebiasaan hidupnya adalah perbuatan baik. Dalam ayat 12 dikatakan demikian saudara. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ciri khas perempuan yang dipilih oleh Tuhan adalah perempuan itu adalah yang notabene-nya kehidupannya adalah berbuat baik. Itu menjadi ciri khas kehidupannya, ciri khas bicaranya. Jangan justru bicara istri lebih tinggi daripada nada suara suami. Itu baik ibu-ibu? Tapi seringkali dilakukan tidak. Nah, itu bukan ciri khas perempuan yang dipilih Tuhan. Selanjutnya, biar kita percepat. Perempuan pilihan Tuhan yang keempat sudah banyak sekali sebenarnya. Makanya saya kemarin sewaktu disetujui tema ini saya bilang, waduh, repot juga harus menyampaikan ini nanti. Karena kenapa? Banyak menyinggung perasaan kita Komisi Perempuan ini. Ya, kalau harus kriteria pilihan Tuhan kan harus dijelaskan semuanya. Ya, karena berbeda dengan pilihan suami dan dengan pilihan manusia. Ternyata pilihan Tuhan itu sangat ketat dan sangat benar-benar lebih detail adanya. Perempuan pilihan Tuhan adalah seorang perempuan yang pekerja keras. Dan saya percaya kalau di gereja kita Komisi Perempuannya pekerja keras, saudara. Sampai tidak kenal lelah, saudara. Sampai pada akhirnya kita lihat demi kerja kerasnya sampai harus, ya kan, kadang-kadang tidak ingat waktu makan dan lain sebagainya. Sebab kenapa? Ibu-ibunya kerja kerasnya adalah media sosial. Iya dong. Apalagi ada FB post sekarang ini. Begitu kerja keras sampai-sampai kadang-kadang lupa dimasakin untuk suaminya. Kadang-kadang anak tugasnya tidak bisa terselesaikan. Begitu suami pulang dengan capek, istri bilang, oh itu kerjaan anakku belum terselesaikan. Kalau masalah kerja anakmu itu, tapi kalau nanti dapat juara itu anak saya. Baik, selanjutnya ayat 13. Ia mencari bulu domba dan kami dan senang bekerja dengan tangannya. Ini adalah perempuan yang tangguh, saudara. Pekerja keras. Ke-14, ia serupa dengan kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. 15, ia bangun kalau masih malam. Bukan justru bangun jam 10. Ia lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Yang terjadi hari ini, saudara, kalau suaminya pulang lapar, suaminya minta makan, apa yang terjadi jawabannya? Masak sendiri. Benar ibu-ibu? Ada yang suka seperti itu? Disuruh bikin kopi, bikin sendiri.
Mau saudara harus mengingat ayat-ayat firman Tuhan. Begitu nanti terjadi di rumah bilang, ingat perempuan pilihan Tuhan. Baik, selanjutnya ini hanya sekedar perempuan pilihan Tuhan adalah semangatnya tidak pudar, saudara. Karena kadang-kadang semangat perempuan diatur oleh warna yang dititip oleh suami. Kalau warnanya merah karena katanya pemberani merah, maka semangatlah komisi perempuan. Kalau sudah mulai pudar, saudara, kalau apa yang pudar? Warna hijau kan? Coba lihat warna hijau, mulai pudar. Maka ibu-ibu pudar juga semangat, saudara. Ya, kan seperti itu. Nah, ternyata perempuan pilihan Tuhan itu semangatnya tidak pernah pudar, saudara. Tidak dari merah, begitu dikasih hijau, pudar semangatnya. Tetapi sebagai perempuan pilihan Tuhan, bagaimanapun warna yang dikasih tetap semangat. Rumah tangga. Ayat 18. Ayo ibu-ibu baca 1, 2, 3. Ia tahu bahwa berkandang membungkam pada malam hari. Iya, pada malam hari sekalipun pelitanya tidak padam, saudara. Pelita ini adalah api yang berkobar. Dan berkobar ini adalah sama seperti semangat, saudara. Kita lihat begitu pagi-pagi sih semangat, begitu sore sudah tidak semangat lagi. Sebab kenapa, saudara? Banyak hal kepada ibu-ibu. Jadi semangatnya sudah tetap tidak pudar. Sekalipun ia tidak mendapatkan upah seperti upah suami, tetapi saudara, apa yang ia kerjakan, ia tahu bahwa itu akan menguntungkan dirinya dan menguntungkan keluarganya. Itu yang ada di pikirannya, saudara. Adalah memikirkan bahwa kalau ia memasak, itu anak-anaknya akan mengalami keuntungan. Bukan justru kalau saya memasak, suami saya jadi jadi tidak terima kalau suaminya lebih untung daripada dia. Ada ibu-ibu yang seperti itu? Tidak ada, ya? Ya. Kan suka membanding-bandingkan. Oh, apalagi kalau jam tidurnya. Contoh ini jam tidurnya. Suami jam tidurnya dari jam 9 sampai jam 5. Oh, kamu itu loh, kamu lebih beruntung. Kamu jam tidurnya lebih banyak daripada saya. Saudara, poinnya sebenarnya adalah dalam firman Tuhan, segala sesuatu yang dia kerjakan, prinsipnya adalah dia sudah punya, biar itu menjadi keuntungan bagi suami. Bukan keuntungan diri sendiri, tetapi memikirkan keuntungan bagi keluarga, saudara. Itu baru perempuan yang dipilih oleh Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-6, maksudnya poin ke-6. Karena banyak sekali, hanya sampai ayat ke-31 ini aja udah banyak. Udah ke-6 poin sekarang ini. Sebagai perempuan pilihan Tuhan adalah perempuan itu adalah perempuan yang murah hati dan penuh belas kasihan. Ibu-ibu, Iya. komisi perempuan. Iya. Kita kembali ke perempuan pilihan Tuhan adalah perempuan yang penuh belas kasihan. Ayat 20 kita baca, ibu-ibu dan perempuan. 1, 2, 3. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Luar biasa, ini perempuan pilihan Tuhan. Bukan justru sebaliknya, suami mau menolong, jangan. Suaminya ada saudaranya lagi kesusahan, suami bilang kita tolong 1 juta, dia bilang jangan, cukup 100 saja. Dan kalau boleh begitu ada panggilan, kamu boleh tolo-tolo, jangan datang ke sana. Ada istri yang seperti itu. Wanita pilihan Tuhan semestinya adalah wanita yang justru memberikan tangannya kepada yang tertindas. Adalah ada murah hati, saudara, berbelas kasihan. Bukan justru melarang kita untuk memberi. Karena firman Tuhan, kita harus saling menolong. Selanjutnya, tangan di atas lebih baik daripada tangan.
Setuju? Jadi kalau suaminya mau menolong, dan kalau ada kita melihat ada yang tertindas, harusnya ibu-ibu yang lebih gesit, kasihan Pak, bantu Pak, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ini kita percepat. Yang ketujuh. Nah, ini baru masuk ke ayat kita hari ini. Ayat 26. Bukan, sebelumnya dulu. Ya, artinya perempuan pilihan Tuhan adalah mulutnya penuh hikmat dan kelemah lembutan. Itu baru perempuan pilihan Tuhan. Kalau perempuan sekarang luar biasa. Nadanya aja kalau suami, Bu, saya mau pergi ya. Kemana saja kamu? Ya kan? Kalau telepon, tahu nggak? Telepon terpendek itu adalah telepon terpendek dunia. Tahu apa telepon itu? Saudara pernah nonton? Begitu suami ada dering telepon. Halo, pulang. Udah langsung dimati. Dia nggak tahu sebenarnya. Misalnya kan tiba-tiba aja, tidak tahu ya, kita tidak tahu. Ternyata suaminya itu sedang ada bisnis baru. Tetapi kalau sudah pulang, walaupun tadi teleponnya cepat pulang, kalau suami angkat baju dan ternyata ada yang tadinya sudah bawa golok di belakang kan, begitu suami buka baju dan ternyata ada lembaran merah dan biru, langsung peluk. Oh, maka saya capek ya. Tetapi tadinya diteleponin, tadinya waktu ditelepon, begitu diangkat, begitu lihat waktu angkat baju ternyata ada cepean sama gocapan. Waduh, Bapak capek ya. Bapak udah makan tadi, Bang? Mandi dulu, Bang. Saya panasin air ya. Nah, jadi saudara, sebagai perempuan pilihan Tuhan, maka mulutnya sebenarnya harus penuh hikmat dan kelemah lembutan. Ya kan? Ada satu video yang saya tonton dari Cina. Waktu dia tanya, ada perbedaan, maksudnya adalah suami mantan istrinya dengan istri yang barunya. Dia tanya, apa yang kamu pilih dengan dia? Pernah nonton itu? Nanti dia cubit tangannya. Begitu dicubit mantan istrinya, dia bilang, wah, kamu ini. Begitu dicubit yang satu, dia bilang, aduh sakit. Maka siapa yang dipilihnya? Langsung istri yang tahu. Oh iya ya. Kenapa suami memilih dia? Karena ternyata penuh dengan kelemahan. Benar Bapak-Bapak ya? Pasti merindukan ada istri yang penuh dengan lemah. Suaranya penuh hikmat, saudara. Kata firman Tuhan, baiklah kalau berbicara seperti menyampaikan firman. Kapan itu kita dengarkan kemarin? 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu? Di bibirnya adalah firman. Di bibirnya adalah kelemah lembutan, bukan justru caci maki, amarah dan lain sebagainya. Yang terakhir, di ayat 26 kita baca. 1, 2, 3. Ia membuka mulutnya. Iya, betul sekali. Sampai anak-anaknya senang kalau ibu-ibunya menemani untuk mengerjakan tugas. Amin. Banyak sekali lah. Kalau kita terlalu lama bahas ini bahaya. Ayat yang ke-8 maksudnya adalah perempuan pilihan Tuhan yang terakhir adalah menjadi perempuan yang tetap berpedoman pada firman dan kehendak Tuhan. Amin. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ibu-ibu ya. Baik, terakhir apa? Ada yang terakhir kan? Nah, ini tema kita hari ini. Jadi karena engkau sudah menonton dan melihat, mendengarkan dan menyaksikan bagaimana kriteria pilihan Tuhan, maka baiknya ibu-ibu, tema dan subtema kita, wajibnya perilaku kita,
apa yang menjadi subtema kita? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mari wujud nyata kehidupan sebagai wanita pilihan Tuhan melalui kehidupan sehari-hari dan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Amin. Itu langsung inti, saudara. Subtema ini sudah langsung terjelaskan sendiri. Jadi kita harus wujud nyatakan. Kriteria kita sudah menilai dan sudah ada ciri-ciri khas tadi sebagai perempuan pilihan Tuhan. Maka wujud nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Berikutnya, selamat hari Natal buat perempuan dan selamat ulang tahun yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.